Alhamdulillahi ala ni'amihi al-kamila wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu ad-darajatul ula bis-sabqi fi nusratil millah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuri dhati wa sirri isari fi sahil asma' wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Kita sampai di mana? Wa katamal ghadha fi ma'siyatin. Wa katama lailatul qadar. Makalah yang keempat daripada makalah Umar bin Khattab, sesungguhnya Allah itu menyimpan 6 perkara di dalam 6 perkara. Padahal sudah dibicarakan, yaitu Allah menyimpan ridhonya Allah di dalam amalan-amalan ketaatan. Allah menyimpan murkanya Allah di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Yang berikutnya lagi wa katama, dan menyimpan siapa Allah Lailatul Qadri pada atau di dalam malam Lailatul Qadar fi syahri Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Disimpan, tidak dinampakkan. Lailatul Qadar itu pas tanggal 21 atau 23 atau 20, enggak. Nah, itu adalah pengalaman atau hasil daripada prediksi para ulama-ulama ya. Atau Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya malam Lailatul Qadar yang paling utama adalah malam-malam yang terakhir, 10 terakhir itu. Tapi yang jelas masih disimpan. Allah menyimpan, tidak dinampakkan langsung pada malam apa begitu, tidak ditentukan oleh Allah, memang disimpan. Maka tama menyimpan siapa Allah Lailatul Qadar pada malam Lailatul Qadar fi syahri Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Liyajtahida, supaya bersungguh-sungguh. Liyajtahida, supaya bersungguh-sungguh siapa annasu, manusia, fi ihya'i jami'i syahri Ramadana, di dalam menghidupkan itu ya, berarti menghidupkan dengan ibadah-ibadah gitu maksudnya. Fi ihya'i jami'i syahri Ramadan, di dalam menghidupkan semua bulan suci Ramadan, bil ibadah, dengan ibadah-ibadah, dengan ibadah. Fa inna ajron nafli, maka sesungguhnya pahalanya amalan sunnah maksudnya di dalam Ramadan. Fa inna ajron nafli, maka sesungguhnya pahalanya amalan sunnah itu ka'ajril fardhi, itu seperti pahalanya amalan wajib fi ghairihi, di dalam selainnya Ramadan, fi ghairihi, di dalam selainnya bulan suci Ramadan. Kama, sebagaimana perkara fil hadis, di dalam hadis. Bal qala, sebaliknya berkata siapa An-Nakhai, Imam Nakhai, Rok'atun utawi satu rakaat, fihi, di dalam Ramadan, afdalu, itu lebih utama, min alfi raq'atin, di dalam daripada, afdal lebih utama, min alfi raq'atin, daripada 1000 rakaat fi ghairi, di dalam selainnya Ramadan. Masya Allah, istimewa. Jadi kalau dalam Ramadan itu istimewa karena sholat sunnah kamu di dalam Ramadan, sholat sunnah kamu itu sama dengan 1000 rakaat. Satu rakaat saja sama dengan 1000 rakaat di dalam bulan yang lain, di dalam selainnya bulan suci Ramadan. Masya Allah, luar biasa ya. Makanya Ramadan itu istimewa. Istimewa. Kemarin saya Masya Allah sakit, sama 1 bulan sakit, lemes banget. Jadi
sangat kurang amalan ibadahnya saya karena sakit itu. Masya Allah ya. Jadi Ramadan sholat juga gitu, terawihnya kalau 20 berarti lebih baik daripada 20.000, lebih dari 20.000 rakaat di dalam selainnya Ramadan. Masya Allah. Wa tasbihihi, dan tasbihnya, wa tasbihihi, dan tasbihnya orang fihi di dalam Ramadan itu afdalu, lebih utama, min alfi tasbihatin, daripada 1000 tasbih fi ghairihi, di dalam selainnya Ramadan. Wal yajtahidu, dan hendaklah bersungguh-sungguh kalian semuanya fi ihya'i layalihi, di dalam menghidup-hidupkan malam-malamnya Ramadan. Fi ihya'i layalihi, di dalam menghidup-hidupkan malam-malamnya Ramadan. Rojaan, halim mengharapkan, ayyusodifu, supaya mendapatkan atau menemukan kamu semuanya Lailatul Qadri, di dalam malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, di dalam malam Lailatul Qadar. Fa innaha, maka sesungguhnya Lailatul Qadar khairun, lebih bagus, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Fa innaha, maka sesungguhnya Lailatul Qadar khairun, lebih bagus, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Wahya, dan utawi alfu syahrin, wahya, dan utawi salah apa itu alfu syahrin, salasun, itu 3, wasamanuna, dan 80, sanatan, apanya tahunnya, wa arba'atu asyurin, dan 4 bulan. Jadi kalau kamu bisa mendapatkan malam itu, kamu sholat 2 rakaat saja umpamanya, kamu dapat Lailatul Qadar, maka kamu mau mendapatkan pahala 1000 bulan ibadah terus menerus. 1000 bulan terus menerus. Berarti kalau 1000 bulan ibadah terus menerus itu berapa? Berarti 83 tahun 4 bulan. Istimewa. Padahal umurnya manusia kebanyakan tidak sampai 83 tahun ya. Umurnya manusia tidak sampai 83 tahun. Sudah wafat, sudah meninggal, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seolah-olah sudah modalnya sudah cukup ya. Seolah-olah modalnya sudah cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadis Tabarani, dan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, marfu'an, hadis yang marfu' ila Rasulillah, pada utusannya Allah Subhanahu wa taala, innaman, sesungguhnya orang, zana, yang berzina, siapa man, au syariba, atau minum arak, atau minum minuman keras, siapa orang ya, la'ana, maka akan melaknathu, kepada man, siapa, Allah, waman, dan makhluknya Allah, waman, dan makhluknya Allah, fis samawati, yang itu tetap di dalam langit-langit, samawat itu beberapa langit, hanya tidak sab satu saja, semua sab langit, ila misli, sampai sepadannya Ramadan, minal haulis, ini daripada tahun yang kedua. Inaman, sesungguhnya orang, zana, yang berzina, zaman fi, di dalam Ramadan, au syariba, fihi, itu di dalam Ramadan, au syariba khamran, atau mabuk, maka akan Allah melaknat orang itu dan seluruh makhluk Allah, malaikat-malaikatnya Allah, roh-roh suci
yang ada di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tahun yang akan datang. Masya Allah. Maksudnya gimana itu maksudnya? Maksudnya ini adalah orang yang melakukan maksiat. Zina itu adalah maksiat besar. Minum keras itu maksiat besar. Ini dikiaskan. Apa zina saja yang dapat laknat? Tidak. Siapapun juga yang melakukan dosa di dalam Ramadan sama mendapatkan laknatnya Allah dan seluruh malaikat Allah yang ada di langit itu sampai tahun depan. Jadi kalau bulan Ramadan kok kamu pacaran, bulan Ramadan pacaran ya, paham? Dalam Ramadan kok kamu melakukan perbuatan maksiat, dilaknat oleh Allah karena kamu tidak menghargai, tidak menghormati bulan suci Ramadan yang penuh dengan mulia itu. Fa innaman, maka sesungguhnya orang mata yang mati siapa man qabla ayyudrika, supaya menemukan siapa orang Ramadhana pada bulan Ramadan, falaisat, maka tidak ada lahu bagi man indallahi, di sisi Allah, hasanah atau pahala kebaikan, yattaqi, yang bisa menjaga biha dengan hasanah annara, pada api neraka. Fattakullah, fattaku, maka bertakwalah kamu semuanya Allah, kepada Allah, fi syahri Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Fa innal hasanat, maka sesungguhnya amalan-amalan kebaikan, tudha'afu, itu dilipat gandakan apa hasanat, tudha'afu, dilipat gandakan apa hasanat, fihi, di dalam Ramadan, ma, pada perkara la tudha'afu, yang tidak dilipat gandakan apa ma, fima, di dalam perkara siwahu, selainnya Ramadan. Wa kadzalika, dan begitu juga apa sayyi'atu, amalan-amalan kejelekan. Maksudnya apa? Amalan-amalan kejelekan juga dilipat gandakan kalau dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Akan dilipat gandakan amalan-amalan kejelekan itu di dalam bulan suci Ramadan. Wa katama, dan menyimpan siapa Allah auliya'ahu, pada kekasih-kekasihnya Allah, berarti wali-walinya Allah, fima, di dalam perkara bainan nasi, di antara manusia, fima, di dalam perkara bainan nasi, di antara manusia, kailayah takiru, supaya tidak meremehkan, menghinakan siapa mereka, ahadan, pada seseorang, minhum, daripada annas, minhum, daripada annas. Wakayat lubu, dan supaya mencari siapa mereka, orang-orang, berarti kita semua ini, ad-du'a, pada doa, minhum, daripada annas, banyak orang. Rojaan, halim mengharapkan, ayyusodifu, supaya menemukan siapa mereka, al-waliya, pada doanya wali, al-waliya, pada doanya wali. Fala yajuzu, maka tidak boleh, lisahsin, pada seseorang, ayah tiro, supaya meremehkan siapa sahas, ahadan, pada seseorang, minan nasi, daripada manusia, minan nasi, daripada manusia, li'annahu, karena sesungguhnya keadaan, la yadri, tidak mengetahui siapa annas, seseorang itu, la yadri, tidak mengetahui siapa seseorang, rubbama, terkadang, huwa, utai annas, min auliyaihi, daripada kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala, maha luhur Allah, Ta'ala, maha luhur Allah. Allah menyimpan yang berikutnya lagi, wali-wali. Wali-walinya Allah itu disimpan oleh Allah. Di antara manusia-manusia itu ada yang disebut wali-walinya Allah.
para kekasih-kekasihnya Allah. Kalau umpamanya kamu ngeliat itu foto-foto yang di atas itu para wali-walinya Allah, ya. Itu Mbah Hamid Pasuruan, Buya Munfasir, Yememun Zubair, Said Muhammad Alawan Al-Hasani, Said Ahmad. Yang ada di foto-foto adalah foto-foto para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Habib Abu Bakar Gresik, Abdul Soleh Tanggul, itu wali-walinya Allah. Ini disimpan itu, ketika itu masih orang-orang banyak yang tidak ngerti. Begitu wafat baru semuanya banyak yang mengerti. Wali-walinya Allah itu gini. Jadi kekasih-kekasihnya Allah itu itulah yang menyebabkan murka Allah itu masih di apa itu tidak diturunkan oleh Allah, sebab di dunia ini masih ada wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah di muka bumi ini. Andai kan tidak ada wali-walinya Allah di muka bumi ini, kita ini umatnya Rasulullah sama dengan umatnya nabi-nabi sebelum kita. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad maksiat hancurkan. Seperti kita tadi malam bicarakan Yusa bin Nun, kenapa dihancurkan? Ada 40.000 orang-orang pilihan, orang-orang soleh, ada 60.000, semuanya dimusnahkan oleh Allah. Kenapa? Karena yang 40.000 happy-happy saja, teman-temannya, orang-orang di lingkungannya, pelaku-pelaku maksiat, sama sekali tidak ada unsur niatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, baik dengan kekuatan, dengan lesan, atau dengan hatinya. Ada yang biasa-biasa saja, gitu loh. Dianggap biasa-biasa, kemungkaran itu dianggap perkara yang biasa-biasa saja. Ini masalahnya. Nah, kekasih-kekasih Allah di umatnya Rasulullah inilah yang menyebabkan Allah masih tidak langsung mengazab. Andai kan kita ini tahu ada kekasih-kekasih Allah, musnah semua umat Muhammad ini, ya. Kemaksiatan dilakukan, banyak anak-anak pacaran yang di sekolah itu. Anak-anak sekolah itu banyak yang pacaran, mana? Kebanyakan yang di luar-luar, yang di dalam maupun di luar, di pondok maupun di luar. Banyak yang pacaran-pacaran mana? Biasa-biasa apa tidak? Banyak mereka yang perempuan-perempuan pulang sekolah digoncengin sama laki-laki lain apa tidak? Ya seperti itu, yang merusak, yang menghancurkan umat ini. Ini kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela seperti inilah yang menyebabkan murkanya Allah. Andaikan tidak Allah memandang ada wali-walinya Allah di muka bumi ini, dihancurkan semua itu. Umatnya Rasulullah ini dihancurkan. Sebab apa? Masih ada wali-walinya Allah. Maka oleh karena itu hati-hati, ya. Kita tidak boleh meremehkan orang. Manusia tidak boleh sombong. Menyebabkan orang sombong, kita sudah bicarakan diantaranya apa? Karena faktor uangnya banyak, kekayaan, korun. Tokohnya adalah korun, ya. Kejabatan bisa menyebabkan orang sombong. Orang punya jabatan bisa sombong apa tidak? Sombong. Wah, kalau sudah punya jabatan seolah-olah dirinya kayak Tuhan, kayak Fir'aun saja di muka bumi ini. Terus kemudian paling puncaknya ngaku jadi Tuhan. Na'udzubillah. Jabatan, nasab. Kamu itu siapa? Saya ini keturunannya apa gitu ya? Keturunan darah biru. Darah biru campur mangsi atau gimana? Iya, darah biru. Saya ini keturunan Nabi. Kita semua turunan Nabi Adam apa enggak? Jangan bikin sombong. Keturunan bikin sombong. Wah, kamu, saya ini keturunan ini, kamu harus ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang lebih dimuliakan di sisi Allah adalah orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong. Gara-gara keturunan kau sombong. Iblis itu. Jangan bikin sombong. Tapi kualitas kamu gimana? Jangan kok saya ini keturunan Diponegoro. Diponegoro memang pejuang, lah kamu pecundang. Diponegoro memang ente pecundang atau pejuang? Kamu keturunan Nabi hebat. Lah ente gimana? Lolak ngono. Banggakan apa? Banggakan itu jerih kawaya kamu, pengabdian kamu, kemanfaatan kamu di tengah umat itu apa? Ojo sombong. Sombong mesti ditolak oleh orang. Betul apa betul? Kalau sombong pasti ditolak. Tidak boleh sombong.
Sombong itu apa kok bikin sombong? Manusia itu sombong itu apa? La haula wala quwata illa billah. Mau untuk apa kok sombong? Mati. Tidak, mati, Masya Allah. Makanya ini Allah masih menganugerahkan umatnya Nabi Muhammad. Masih ada wali-walinya Allah di alam semesta ini. Ada wali-walinya Allah tidak kelihatan. Wali-walinya Allah tidak kelihatan. Kelihatannya pokoknya biasanya walinya Allah itu tanda-tandanya orangnya tulus ikhlas. Orangnya tulus ikhlas, tidak sombong, tidak suka menampakkan diri, tidak suka mau menampakkan dirinya. Ya pokoknya orangnya dermawan, orangnya baik hati dan sebagainya, tapi tidak melakukan maksiat. Baik hati, kalau kamu kan baik hati kadang-kadang kebacut. Baik hatinya temannya, ayo yuk saya temani yuk, saya mau pacaran, temanin. Ayo yuk, aku mau pasang togel, temanin. Itu namanya baik kebacut namanya itu. Kamu harus punya kontrol diri, ini maksiat atau tidak. Kalau kamu pelaku maksiat, bisa-bisa kamu ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katama dan menyimpan siapa Allah al-mauta pada kematian. Wa katama dan menyimpan siapa Allah al-mauta pada kematian. Fil umri di dalam umur. Fil umri di dalam umurnya manusia ini. Fayam bagi maka seharusnya hina idin ketika itu likulli ahadin pada tiap-tiap seseorang. Likulli ahadin pada tiap-tiap seseorang ayasta'idda supaya menyiapkan, bersiap diri siapa ahad lil mauti pada kematian fi kulli waktin di dalam tiap-tiap waktu bil ibadah dengan amal-amal ibadah. Farubbama maka terkadang yafja'u terkadang yafja'u mendadak yafda'u terkadang datang farubbama yaftau maka terkadang datangnya mendadak al-mautu kematian. Farubbama yafja'u maka terkadang datangnya mendadak al-mautu kematian. Kita ini disimpan. Kamu ini tidak bisa ditentukan umur kamu. Kalau kamu tahu umur saya ini dipastikan oleh Allah umurnya 70 tahun. Nah, kalau kamu sudah tahu seperti itu, maka happy-happy sajalah. Nanti kalau sudah umur 65 tahun baru saya sholat. Loh, ini Allah menyimpan. Ya, masalahnya kita ini tidak tahu kapan datangnya. Yang muda kah, umur berapakah, mati kita tidak tahu, ya. Maka oleh karena itu kita disuruh bersiap-siap terus-menerus untuk melakukan ibadah, jangan melakukan maksiat. Jangan sampai ketika yang dikhawatirkan itu justru akhir hidup kita itu mati dalam keadaan suul khotimah, lagi pacaran mati. Naudzubillah subhanallah. Saya itu pernah dengar gitu, ya Allah, ada anak goncengan sama pacarnya langsung naik motor ditabrak mobil, mati dua-duanya. Gitu itu repot ya. Pacaran masalahnya, matinya itu pacaran. Ketika ditabrak mobil sesungguhnya matinya syahid, tapi kan perjalanan maksiat itu. Perjalanan maksiat gitu. Lagi pasang togel, mati megap-megap di situ langsung mati. Masya Allah. Yang langsung bersyukur iblis beserta pengikutnya. Terima kasih. Wah, ini kita punya friend. Punya friend ya di dalam neraka. Naudzubillah subhanallah. Kalau lagi ngaji mati, alhamdulillahirabbil. Ada orang, saya itu pas di Mekah, ada orang lagi tawaf, mungkin dia dehidrasi itu dia semangat tapi dia kemudian jatuh mungkin terlalu capek, terlalu panas, terlalu capek, terus akhirnya dia langsung pingsan dibawa ke pinggir. Karena dia muter tawaf itu langsung dibawa pinggir, dikipas-kipas, perempuan itu dari Jawa Tengah, dikipas-kipas, terus dia sadar, dia senyum, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, senyum langsung meninggal dunia. Masya Allah, enaknya begitu ya. Yang seperti itu, mati yang seperti itu yang kita cari ya. Mati kamu lagi
pasang apa namanya? Oh, pasang kartu. Tiba-tiba langsung dicabut malaikat Israel. Na'udzubillah subhanallah. Hati-hati ya. Israel itu punya Sherlocknya kamu Mas Lagi. Hati-hati setiap hari kalau di Sherlock sama malaikat Israel. Hati-hati. Jangan bulet-bulet kamu. Yang tukang pacaran-pacaran itu hati-hati di Sherlock malaikat Israel. Wa katama dan menyimpan siapa Allah as-salat al-wusta pada salat wusta. Al-fadla artinya yang paling utama. Salat wusta itu fi salawati di dalam beberapa salat. Al-khamsi artinya salat 5 waktu. Kalau menurut apa itu Imam Syekh Abdul Qadir, salat wusta itu apa? Salat wusta itu tengah. Tengah itu berarti hati. Artinya hatinya harus senantiasa salat. Hatinya selalu menghadap sama Allah. Salat wusta. Ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyataharra supaya meniti-niti, artinya meneliti siapa annasu manusia jami'ah pada semuanya salat yang 5 waktu. Wa ahfa dan menyamarkan siapa Allah ismau pada namanya Allah. Al-a'zam pada ismul a'zam. Fi jami'i asma'i di dalam semua asma-asma'nya, nama-namanya Allah. Liyastahida supaya bersungguh-sungguh siapa annasu manusia biddoai di dalam doa bijami'iha dengan semuanya asma'ihi bisa asma'i nama-namanya Allah semuanya. Rajaan halim mengharapkan ayyusadifu supaya menemukan siapa orang kepada ismul a'zam nama Allah yang agung. Jadi ismul a'zam itu nama Allah di dalam asmaul husna yang 99 itu disimpan oleh Allah, ada ismul a'zam. Kalau seseorang yang pas-pasnya apa? Jadi kadang-kadang ada yang pasnya itu Allah, dia Allah berdoa istijabah. Ada Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Jabbar, Al-Qahar. Mana yang kira-kira yang pas, yang cocok untuk dirinya? Kalau dia langsung kabul oleh Allah. Ya, ceritanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu ketika Bilqis mau datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman, dia mau bikin kejutan sama Bilqis. Anak buahnya dikumpulin semua. Siapa yang ingin bisa mendatangkan? Bilqis itu punya singgasananya mewah, pokoknya segala macam pokoknya tempatnya, singgasananya dengan seluruh tempatnya yang indah itu. Siapa yang bisa mendatangkan ke sini yang paling cepat? Katanya Jim Everett, Nabi Sulaiman, saya akan mendatangkan sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda, barang itu sudah sampai di kerajaan ini. Saya ingin yang lebih cepat daripada itu. Ada namanya orang yang punya Ismul A'zam, nama-nama Allah yang mulia itu. Saya, wahai Nabi Sulaiman, saya akan meminta sama Allah sebelum qabla ayyartad datorfuk, sebelum kedipan mata Anda terbuka, ditutup, dikedap qabla ayyartad datorfuk, sebelum dikedipkan mata itu, barang itu sudah sampai di sini. Itu saya ingin datangkan ini. Jadi orang yang punya Ismul A'zam itu apa yang dikehendaki langsung terjadi. Di dalam Al-Quran. Perhatikan itu dalam Al-Quran, qabla ayyartadator, itu adalah orang yang punya Ismul A'zam. Jadi doa yang sangat mustajab, doa yang sangat dikabulkan oleh Allah. Nah, makanya kita itu kalau berdoa pakai Asmaul Husna semua. Ya, makanya di dalam dalail itu baca semuanya baru berdoa kepada Allah. Siapa tahu di antara pas itu kamu ada yang dikabulkan oleh Allah. Karena kita tidak tahu yang cocok buat kita yang mana. Apakah ya Latif kah atau Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Maka oleh karena itu kita disuruh pokoknya berdoa semuanya dengan Ismul A'zam. Ini disimpan oleh Allah. Ismul A'zam itu disimpan. Itu doa-doa yang kabul. Jadi doanya orang-orang yang sudah ahli Ismul A'zam itu. Wa ahfa dan menyamarkan siapa Allah saat al-ijabah pada jamnya qabul, jamnya dikabulkan oleh Allah fi yaumil jum'ati di dalam hari Jumat. Liyastahida supaya bersungguh-sungguh siapa annasu manusia
bidu'ai dengan berdoa fihi di dalam yaumul Jum'at. Wa ahfa dan menyamarkan siapa Allah as-sab al-masani pada ayat yang 7. Sab'il masani ya, 7 daripada ayat-ayat yang 7 al-masani. Fi jumlati suwarin di dalam jumlahnya beberapa surat Al-Qur'an, liyazdahida supaya bersungguh-sungguh siapa annasu manusia fi qiraati jami'iha di dalam membaca semuanya suwaril Qur'an atau surah-surahnya Al-Qur'an. Jadi Allah menyimpan hal-hal yang semacam ini supaya kita dianugerahkan bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keberkahan kita, ngaji, senang ngaji, diri kita, keluarga kita, anak turun kita, muslimin muslimat kita mulia, Islam bisa jaya dengan ilmu, kejayaan Islam dengan ilmu, dan kita dijauhkan anak turun kita, keluarga kita, masyarakat muslim muslimat dari bodoh dalam masalah agama. Amin Allahumma ala hadina wa ala hadratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.